Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, pada malam hari ini kita akan membahas topik tentang riwayat Tera-Teri Mulia dan gelar Etadaga. Ya, saya kembali berdongeng pada hari ini karena kita semua perlu mengenal siapa murid-murid Guru Agung kita Sang Buddha. Muridnya aja luar biasa, apalagi gurunya. Jadi kalau kita mempelajari riwayat para murid ini, itu membuat kita terinspirasi dan kita akan berusaha untuk mengikuti jejak para murid. Nah, di sini ada 41 daftar para tera yang mempunyai gelar Etadaga. Jadi gelar ini diberikan oleh Sang Buddha sehubungan atau sesuai dengan kemampuan dari masing-masing bikunya. Jadi muridnya, jadi masing-masing dari murid. Yang pertama adalah Bante Kondanya, ya, Anyasi Kondanya Tera. Diberi gelar Anyasi Kondanya. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama mendapat mata dhamma. Ya, makanya diberi gelar Anyasi Kondanya. Dan Bante Kondanya inilah yang pertama yang masuk ke dalam sangga. Jadi orang pertama yang masuk ke dalam sangga. Jadi beliau ini yang tertua di antara para biku. Ya, makanya beliau sangat dihormati bahkan oleh murid utama seperti Bante Sariputta, Bante Moggallana. Jadi yang kedua adalah Bante Sariputta yang terkenal karena kebijaksanaannya. Sangat bijaksana, bisa dikatakan menyamai Guru Agung Sang Buddha. Hampir menyamai lah. Yang ketiga adalah Yang Arya Moggallana. Beliau ini memiliki kekuatan batin, kesaktian luar biasa yang bisa menggoncangkan surganya Saka, ya. Beliau sakti luar biasa, mandraguna lah. Kemudian yang keempat, Yang Arya Mahakassapa, yang sering kita dengar, beliau ini juga terkenal karena praktek dutangganya. Jadi beliau ini terkenal dengan praktek kerasnya, tinggal di hutan, dan juga bisa mengajak murid-muridnya untuk mempraktekkan hal yang sama. Kemudian Yang Arya Anuruddha terbaik dalam hal mata dewa. Jadi dia bisa melihat tembus ya sampai alam semesta, semua bisa dilihat. Dan juga bisa melihat kemampuan melihat kehidupan orang dari asal dari mana, lahir dari mana. Nah, itu bisa dilihat dengan mata dewa. Kemudian yang keenam adalah Yang Arya Badia, terbaik di antara mereka yang berasal dari silsilah tinggi. Kemudian ada lagi Yang Arya Lakundaka Badia yang memiliki suara merdu. Kemudian yang ke-8 Yang Arya Pindola, Barat Dwaja, terbaik dalam ketegasan kata-katanya tentang jalan dan buahnya. Yang Arya Mantaniputta Puna. Mantaniputta Puna ini adalah keponakan dari Bante Kondanya, ya. Yang terbaik di antara pembabar dhamma, ya. Jadi beliau terbaik di dalam pembabaran dhamma. Kemudian yang ke-10 adalah Yang Arya Kacayana. Kacayana terbaik dalam hal menjelaskan secara analitis dhamma yang telah dibabarkan secara ringkas
Biasanya Sang Buddha membabarkan secara ringkas, kemudian para biku bertanya kepada Yang Arya Kacayana untuk mendapat penjelasan lebih rinci. Nah, beliau pandai sekali dalam menjelaskan itu. Selanjutnya, next. Yang ke-11, kita pernah mendengar dua bersaudara, Mahapantaka dan Culapantaka. Ini N-nya kurang, Pantaka, yaitu beliau Mahapantaka ini kakak dari Culapantaka. Mahapantaka terampil dalam pencapaian rupa wacara jana. Sedangkan adiknya terampil dalam memperbanyak diri, ya. Dirinya bisa banyak sekali, bisa ribuan. Kemudian yang Arya Subhuti terbaik, yang hidup bahagia karena bebas dari kotoran batin, dan juga yang terbaik di antara mereka yang layak menerima persembahan yang terbaik. Kemudian yang 14, Khadirawaniya Rewata. Ini adalah adik dari Bante Sariputta. Yang terbaik bertempat tinggal di hutan. Ya. Kemudian Kangha Rewata, yang memiliki kebiasaan berdiam dalam meditasi. Kemudian yang Arya Sona Koliwisa, terbaik dalam semangat berlatih keras. Kemudian yang Arya Sona Kutikana, ini pernah saya ceritakan, yang mampu mengucapkan kata-kata suci dengan suara yang merdu dan menyenangkan. Nah, yang ke-18 ini yang sering kita kenal, yang Arya Siwali, terbaik di antara mereka yang menerima banyak persembahan. Kemudian yang Arya Wakali, yang setia kepada Buddha. Yang ke-20 yang Arya Rahula, yang anak dari Pangeran Siddhartha, ya, anaknya Sang Buddha ini, yang menyukai teguran sehubungan dengan 3 latihan. Selanjutnya 21 yang Arya Ratthapala, yang menjalani kebikuan melalui keyakinan religius yang mendalam. 22 yang Arya Kundadhana, yang menerima persembahan makanan mendahului yang lain. Yang ke-23 yang Arya Wanggisa, terbaik di antara para biku yang memiliki kecerdasan matang. Yang ke-24 Upasena Wagantaputa, terbaik di antara mereka yang dihormati tinggi oleh para pengikutnya. Yang ke-25 yang Arya Daba, terbaik di antara biku yang menyediakan tempat tinggal bagi biku sangga. Yang ke-26 Pirindawaca, terbaik di antara para biku yang dihormati para dewa. 27 Bahia Daruciriya, terbaik di antara mereka yang mencapai pencerahan dalam waktu singkat. Yang Arya Kumara Kasapa, terbaik menggunakan perumpamaan dalam membabarkan dhamma. Kemudian 29 yang Arya Mahakotita, terbaik di antara mereka yang mencapai 4 pengetahuan analitis. Nah, ini yang ke-30 yang Arya Ananda, ini banyak kelebihannya, terbaik karena ketekunannya dari banyak belajar, yang penuh perhatian, menghafalkan khotbah-khotbah Sang Buddha, yang memahami ajaran Buddha, dan juga yang memberikan pelayanan pribadi kepada Sang Buddha. Ini kelebihan yang Arya Ananda. Selanjutnya, nah, kemudian yang ke-31 yang Arya Urewela Kasapa, yang memiliki banyak pengikut. Yang Arya Kaludayi, terbaik yang dapat membangkitkan keyakinan dalam diri sanak saudara Buddha, bahkan sebelum mereka bertemu dengan Buddha. Yang ke-33 yang Arya Bakula, terbaik dalam hal kesehatan dan kebebasan dari penyakit. Yang Arya Sobita, terbaik dalam hal mampu mengingat kehidupan masa lampau. Yang Arya Upali, terbaik di antara para siswa yang mematuhi aturan winaya, ahli dalam winaya. Yang ke-36 yang Arya Nandaka,
terbaik dalam hal memberikan nasihat kepada para bikuni. Yang ke-37 yang Arya Nanda, ini adalah adik tirinya Sang Buddha, terbaik dalam hal pengendalian indria. Yang ke-37 Mahakapina, terbaik dalam hal menasihati para biku. Yang ke-39 yang Arya Sagata, terbaik dalam hal pencapaian konsentrasi. Tejo Kasina Datu, yaitu unsur api. Kemudian yang ke-40 yang Arya Rada, terbaik dalam hal memberikan inspirasi kepada Buddha untuk mempertegas khotbah-khotbah beliau. Yang ke-41 yaitu yang Arya Mogaraja, terbaik dalam hal menggunakan jubah kasar, ya, kualitas yang rendah. Ini 41 tera, para tera. Mungkin kalau diceritakan semua ya cukup panjang. Nah, selanjutnya adalah para teri, ya, ada 13. Yang pertama yang Arya Pajapati Gotami Teri. Jadi ini adalah bikuni yang pertama yang bergabung dalam sangga. Jadi ditabis yang duluan. Jadi beliau adalah yang tertua di antara para teri. Kemudian Pajapati Gotami adalah ibu tiri dari Sang Buddha. Kemudian yang Arya Kema, terbaik dalam hal memiliki pengetahuan yang dalam. Yang Arya Kema ini sebetulnya pemain-surinya Bimbisara. Kemudian yang ketiga adalah Upalawana, terbaik dalam hal memiliki kekuatan batin. Yang Arya Kema dan yang Arya Upalawana ini adalah seperti Sariputta dan Moggallana, ya, untuk bikuninya. Kemudian yang keempat adalah yang Arya Patacara Teri, terampil dalam hal winaya, ya, seperti Bante Upali. Kemudian yang kelima adalah yang Arya Dhammadina Teri, terampil dalam hal membebarkan dhamma. Yang keenam Abhirupananda, terbaik di antara para bikuni yang menikmati kebahagiaan jana. Abhirupananda ini sebetulnya adalah calon istri dari Bante Nanda itu, ya, Pangeran Nanda. Tapi akhirnya karena semuanya jadi biku, akhirnya dia juga jadi bikuni. Kemudian Bahuputika Sona, terbaik dalam hal ketekunan dan berusaha sungguh-sungguh. Yang Arya Sakula, terbaik dalam hal kekuatan mata batin, mata dewa. Kundala Kesa, yang Arya Kundala Kesa tercepat dalam mencapai pengetahuan jalan. Yang ke-10 adalah Bada Kapilani, terbaik dalam hal mengingat kehidupan lampau. Bada Kapilani ini adalah istri dari Maha Kasapa sebelum beliau menjadi biku dan bikuni. Tapi sebenarnya istri secara resmi saja, tapi tidak melakukan apa-apa, hanya sebagai teman. Kemudian nomor 11 adalah Bada Kacayana, terbaik dalam hal memiliki kekuatan batin. Yang 12 adalah yang Arya Kisah Gotami yang sering kita dengar, itu terbaik dalam hal mengenakan jubah-jubah kasar. Kemudian yang terakhir, yang Arya Singgalakamatu. Singgalakamatu ini terbaik dalam hal memiliki keyakinan atau sada. Jadi kalau totalnya semua Tera dan Teri ini menjadi berapa? 44. Ya, 41 ditambah 13. 44. 54, ya, 54. 54 kalau setiap minggu saya ceritakan, berarti setahun dong. Kalau setiap minggu itu 2, berarti setengah tahun. 6 bulan. Ya, siapa yang betah nih ya,
dengerin terus selama 6 bulan nih, setiap minggu ya. Nah, namun mungkin saya tidak cerita semuanya, karena ada nggak tahu Anda mengenal nama-nama ini, apakah mengenal semuanya atau sebagian atau malah tidak tahu sama sekali. Rasanya asing nama-nama ini semua. Nah, tapi pasti Anda pasti kenal yang namanya Bante Sariputta, Moggallana, Mahakasapa, Bante Siwali, Bante Upali, ya, Bante Ananda, yang terkenal-terkenal lah. Jadi nanti saya akan cerita yang kita kenal saja. Kalau diceritakan semuanya, wih banyak sekali. Nah, kalau yang para teri ini juga saya usahakan bisa, karena cuma 13, ya bisa dapat semua, ya. Nah, sekarang kita masuk ke cerita pertama, yaitu yang Arya Anyasi Kondanya, ya. Jadi dalam cerita, setiap cerita dari para tera-teri ini itu tentu ada cerita masa lalunya, masa lampaunya. Kenapa beliau bisa menjadi seperti sekarang ini? Ya, ada sebabnya. Jadi setiap mereka yang para tera-teri ini, pasti mereka yang pertama melakukan perbuatan baik yang disebut mahadana. Mahadana itu artinya mereka itu berdana kepada Sang Buddha dan para biku yang begitu banyak jumlahnya, dan berdananya tidak hanya sekali. Mereka melakukan dana itu 7 hari berturut-turut. Itu yang dikatakan dana mahadana. Ya, jadi sebelum mereka bisa mencapai apa yang sekarang ini, mereka juga melakukan yang namanya karma baik, punya, ya, melakukan punya karma baik yang besar. Dan setelah dia melakukan perbuatan baik, kemudian dia bertekad di depan seorang Buddha, saya ingin seperti ini. Nah, jadi cerita dari Bante Kondanya ini awalnya saat itu ada muncul lahir Buddha Padumutara. Nah, Buddha Padumutara ini mempunyai anak, yang mempunyai ayah seorang raja bernama Ananda. Jadi setelah beliau mencapai penerangan sempurna seperti guru kita Sang Buddha Gautama, beliau pulang ke kerajaannya menemui ayahnya. Nah, pada saat itu ayahnya melakukan perbuatan baik, berdana besar-besaran kepada Sang Buddha dan para biku. Nah, setelah beberapa lama menetap di kerajaan di daerah kelahiran dari Bante Sang Buddha Padumutara, kemudian pada kesempatan itu bakal kondanya ini adalah seorang kaya juga. Nah, dia melihat, wah ini kesempatan, ada Sang Buddha dan para biku. Kemudian dia melakukan yang namanya mahadana, ya, berdana selama 7 hari kepada para biku, dan jumlah bikunya tidak tanggung-tanggung, ada 100.000 biku, ya. 100.000 biku itu banyak sekali ya. Kita kasih makan 100 orang aja, wah itu biayanya berapa? Ya, Anda memberi makan 100.000 orang biku, dan itu dilakukan selama 7 hari. Nah, setelah berdana selama 7 hari, beliau melakukan tekad. Tekadnya itu setelah melihat Sang Buddha memberikan gelar kepada biku yang tertua di antara para biku murid-murid Sang Buddha.
Nah, melihat itu beliau terinspirasi, wah saya ingin seperti biku itu. Nah, kemudian dia bertekad. Saya bertekad setelah saya melakukan mahadana ini, saya tidak menginginkan kesenangan indrawi, ya, tidak menginginkan surga, tapi hanya satu tekad saya dan menjadi seperti Bante yang itu, ya, seperti murid Sang Buddha yang itu. Nah, kemudian Sang Buddha pada Mutara melihat dengan kekuatan batinnya. Oh, apa yang kamu inginkan tuh bisa tercapai. Nanti di kehidupan berikutnya, yaitu 99.909 kapa, 100.000 kapa kemudian, ini 100.000 kapa. 100.000 kapa kemudian, kamu akan menjadi muridnya Buddha Gotama dan bernama Kondanya. Nah, setelah dia melakukan tekad itu, nah kehidupan dari bakal Kondanya ini ya lahir sebagai dewa, sebagai manusia, sebagai dewa, karena perbuatan baiknya yang sangat besar. Nah, kemudian pada zaman Buddha Wipasi, ya, Sang Buddha Wipasi ini kira-kira berapa kapa tuh ya? Sudah lama sebelum sebelum jadi Wipasi, Siki, jadi di paling atas kan 7 dari Buddha itu Wipasi yang pertama. Jadi sangat lama sebelumnya Buddha Gotama. Di zaman Buddha Wipasi. Nah, Buddha Wipasi ini bakal Kondanya ini lahir sebagai seorang yang kaya, seorang yang memiliki pertanian. Dia bernama Mahakala. Dan Mahakala ini punya saudara juga, adiknya bernama Culakala. Nah, pada saat itu Sang Buddha Wipasi ketika mencapai penerangan sempurna, kemudian berpikir siapa yang bisa menjadi orang pertama yang mendengarkan Dhamma. Nah, kemudian Sang Buddha Wipasi melihat bahwa adiknya yang bernama Khanda dan sepupunya bernama Tisa itu punya potensi untuk mencapai ya menjadi murid pertama. Akhirnya Sang Buddha Wipasi pergi ke kerajaannya, ke kampungnya sendiri, ya, dan di sana bertemu dengan adiknya Khanda dan Tisa dan dibabarkan Dhamma kepada mereka berdua, dan akhirnya Khanda dan Tisa menjadi arahat dan menjadi murid pertama, dan setelah itu banyak sekali para biku yang orang-orang menjadi biku. Nah, setelah banyak yang menjadi biku, kemudian raja, ayah dari Sang Buddha Wipasi ini, yang bernama Banduma, itu berpikir, Buddha ini adalah anakku. Berarti Sangga ini juga punyaku, Sanggaku. Dhamma itu Dhammaku. Karena dia berpikir itu, dia berpikir mau memonopoli semua persembahan. Jadi dia membuat sebuah jalan, kemudian pinggir-pinggir jalan itu ditutup tembok, kemudian dikasih atap. Nah, jadi setiap kali Sang Buddha dari wihara mau menerima dana makan, melalui itu sampai ke kerajaan, nanti raja akan berdana makan. Nah, jadi dia tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk berdana makan. Nah, hal ini terjadi sampai 7 tahun, 7 bulan. Nah, kemudian
para rakyat itu merasa kesal. Wah, ini raja kok monopoli perbuatan baik ya? Kita nggak dikasih kesempatan berbuat baik. Wah, kita harus protes sama raja nih. Kalau raja tidak setuju, kita angkat senjata dah, mau berperang. Wah, ini berperang demi perbuatan baik gimana nih ya? Nah, kemudian mereka mendekati jenderalnya raja. Jenderal, kamu ada di pihak kita apa di pihak raja nih? Kita sudah kesal nih sama raja, karena raja sudah monopoli persembahan kepada Sang Buddha. Kemudian jenderal mengatakan, oh, saya ada di pihak kamu. Baiklah, kalian tenang aja, saya akan bicara dengan raja. Kemudian jenderalnya ini berbicara dengan raja. Raja, mohon raja pertimbangan lagi. Jadi para rakyat ini sedang kesal sama raja karena raja sudah 7 tahun ini memonopoli persembahan kepada Sang Buddha. Nah, rakyat tidak diberi kesempatan untuk berbuat baik. Nah, kalau raja tidak memberikan kesempatan kepada rakyat, maka akan terjadi perang. Nah, kemudian rajanya mengatakan, loh, kalau perang, Anda jenderal saya, kamu ada di pihak saya apa di pihak rakyat nih? Jenderalnya mengatakan, ya karena saya juga rakyat, jadi saya berada di pihak yang rakyat. Wah, rajanya kalah dong kalau gitu. Nah, akhirnya rajanya berpikir, udah gini aja, kasih saya kesempatan 7 tahun lagi deh untuk melayani Sang Buddha, baru nanti saya lepas. Kalian bisa melayani. Wah, terlalu lama 7 tahun lagi. Ya kalau gitu 6 tahun deh. Nggak bisa. 5 tahun nggak bisa. Turun, akhirnya menjadi tinggal 7 hari. Ya udah, kasih kesempatan 7 hari. Setelah 7 hari, saya akan melepas. Nah, si jenderal itu sudah membuat perjanjian dengan rakyat. Kalau saya berhasil mempengaruhi raja, maka kasih saya kesempatan hari pertama, saya yang berdana kepada Sang Buddha dan para biku. Setelah hari kedua, kalian yang boleh melakukan dana. Oh ya, baik. Nah, setelah 7 hari, hari ketujuh, raja membuka semua pintu, mengajak rakyat untuk melihat bagaimana raja melayani Sang Buddha dan para biku. Sepertinya agak menantang. Nih, saya aja bisa loh. Seperti ini, kalian bisa nggak? Nah, kemudian setelah hari ke-8, kesempatan jenderal lah yang berdana makan kepada Sang Buddha. Nah, karena dia seorang jenderal, dia menyuruh semua anak buahnya berjaga-jaga di jalan. Saya tidak akan memberikan kesempatan orang lain berdana makan. Tidak boleh, karena ini kesempatan untuk saya saja. Jadi siapapun tidak boleh mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha, kecuali beliau, jenderalnya. Kemudian ada satu keluarga kaya, seorang janda, seorang ibu janda, dia menangis. Waduh, kalau andai kata suami saya ada, wah saya pasti akan mendapat kesempatan pertama berdana makan kepada Sang Buddha. Kemudian anaknya pulang, anaknya baru pulang dari perjalanan, anaknya ini adalah seorang gadis, ya, seorang gadis yang punya pengikut 500 orang. Kemudian bertanyalah kepada ibunya, kenapa ibu menangis? Wah, saya nggak punya kesempatan untuk berdana makan kepada Sang Buddha untuk pertama kalinya. Oh, tenanglah Bu, saya akan atur. Nanti pasti bisa. Tenang aja Ibu, saya akan yang melakukannya. Nah, kemudian anak ini bernama Sumana, ya. Kemudian dia mempersiapkan sebuah mangkok yang
kendi yang cukup besar, kemudian diisi nasi susu. Kemudian nasi susu ini karena mangkoknya bulat, ya, ditutup lagi mangkok di atasnya. Jadi tidak terlihat. Jadi bulat, tutup lagi mangkok, jadi seperti bulat begini. Tidak kelihatan kalau itu adalah isinya nasi susu. Kemudian setelah bulat begitu, dihiasi oleh apa namanya, bunga-bunga melati. Nah, setelah itu dia bawa untuk menemui Sang Buddha. Nah, di perjalanan dia dicegat oleh penjaga, pengawal. Pengawalnya tanya, ini kamu bawa apa? Gak boleh mempersembahkan makanan kepada Sang Buddha. Duh, saya kan, apakah saya boleh mempersembahkan bunga kepada Sang Buddha? Oh, kalau bunga boleh. Kecuali makanan, nggak boleh. Karena makanan itu milik dari jenderal yang harus mendapatkan kesempatan yang pertama. Nah, kemudian Sumana ini diberi izin untuk bertemu dengan Sang Buddha dan dia bilang kepada pengawal, tolong bunga ini dipersembahkan kepada Sang Buddha. Nah, bunga itu kemudian diberikan kepada Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha terima. Begitu dia pengawal ini mengawal Sumana sampai di depan Sang Buddha, Sumana ini mempersembahkan bunga itu kepada Sang Buddha sambil bertekad, semoga dengan kebaikan saya ini, di kehidupan saya akan datang, saya selalu bernama Sumana. Karena Sumana itu artinya melati, ya, ya melati. Jadi yang menyenangkan lah ceritanya gitu. Nah, dan setiap saya lahir selalu hujan bunga melati. Nah, ini luar biasa ini tekadnya. Kemudian Sang Buddha mengatakan, ya semoga cita-citamu bisa tercapai. Dan setelah itu dia memberikan bunga itu kepada Sang Buddha dan di dalamnya itu ternyata setelah dibuka adalah makanan. Nah, ketika Sang Jenderal tiba saatnya berdana kepada Sang Buddha memberikan makanan, Sang Buddha menutup bowl-nya. Oh, mungkin Jenderal mengatakan, mungkin Sang Buddha menolak karena para biku yang lain belum datang. Tunggu dulu. Begitu para biku yang lain datang, mau diberikan lagi, loh, kok sudah ditutup? Masih ditutup oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, ini saya sudah menerima dana makan berupa nasi susu, dan nasi susu itu pun dibagikan kepada para biku yang lain. Jadi Sang Buddha tidak makan sendiri. Nah, akhirnya jenderal ini kalah sama Sumana. Kemudian jenderal ini berpikir, wah, kita tertipu nih sama si gadis itu. Berarti gadis ini pintar nih, cerdik sekali. Wah, kalau saya bisa menjadikan dia sebagai istri, maka rumah tangga akan beres kalau ada dia nih. Nah, akhirnya Sumana menjadi istri dari jenderal. Dan setelah kehidupan di zaman Sang Buddha, Sumana ini akan menjadi putri dari Raja Pasenadi Kosala. Dan dia lahir betul hujan melati, dan dia mencapai Sotapana ketika bertemu sama Sang Buddha, dan dia juga mempersembahkan dana kepada Sang Buddha. Ini cerita Sumana. Kembali ke cerita Mahakala. Nah, Mahakala ini setelah hari kedua, dia berpikir, wah, ini kesempatan nih. Saya akan berdana kepada Sang Buddha. Dia mengajak adiknya. Ayo kita berpikir, apa yang mau kita persembahkan nih? Apa ya? Nah, kemudian Mahadana mengatakan, saya punya ide. Bagaimana kalau kita kan sudah punya padi nih. Nah, saya akan mempersembahkan padi-padi muda ini yang pertama ini kepada Sang Buddha. Wah, adiknya nggak setuju. Saya nggak setuju. Oh, kalau kamu nggak setuju, ini aja. Lahan kita dibagi dua. Yang punyamu saya nggak ambil, yang punya saya ambil. Oke. Akhirnya Mahakala ini
mempersembahkan. Yang pertama adalah satu porsi pertama dari padi yang masih muda. Yang kedua, satu porsi pertama dari padi yang setengah tua untuk dipanen. Kemudian yang ketiga, porsi pertama dari padi yang cukup tua untuk dipanen. Yang keempat, porsi pertama dari padi yang telah dipanen. Yang kelima, porsi pertama dari padi yang telah diikat. Kemudian yang keenam, porsi pertama dari padi yang telah diikat dan ditumpuk. Kemudian yang ketujuh, porsi pertama dari padi yang telah digiling. Yang kedelapan, porsi pertama dari padi yang telah ditampi. Dan kesembilan, porsi pertama dari padi yang telah disimpan di lumbung. Nah, jadi 9 hal yang pertama kalinya itu dipersembahkan semua kepada Sang Buddha, Wipasi, dan para biku. Nah, sambil bertekad, karena beliau ini bertekadnya adalah yang pertama, maka hal itu bisa tercapai. Nah, setelah itu, di zaman Sang Buddha, Gotama, beliau terlahir sebagai orang yang bernama Kondanya. Nah, Kondanya ini, dia ini lahir di dalam perkampungan, ya, perkampungan Brahmana bernama Donawatu. Nah, pada saat Pangeran Siddhartha lahir, ini ada gambarnya ya, yang di sebelah kiri. Pangeran Siddhartha lahir, nah Raja Sudadana itu mengundang para Brahmana, para peramal, berjumlah 108 untuk Raja Sudadana berdana makan kepada mereka. Nah, setelah makan, dipilihlah 8 orang untuk meramalkan bagaimana ke depannya Pangeran Siddhartha ini nanti. Nah, dari 8 orang itu mengangkat tangan 2, 7 mengangkatkan tangan 2, hanya 1 mengangkatkan 1. Siapa 1 itu? Yaitu Kondanya. Ya, Kondanya mengatakan, dia ini pasti jadi Buddha. Saya yakin, karena tidak mungkin jadi raja. Nah, karena keyakinannya itu, Kondanya ini kemudian bertekad, saya pasti akan mengikuti jalannya Buddha. Nah, setelah dia bertekad seperti itu, dia mengajak teman yang 7 orang tadi untuk sama-sama, tapi karena sudah tua, dia berpesan saja, tolong nanti kalian kalau tidak bisa ikut, siapa tahu anak kalian bisa ikut. Nah, betul, setelah Sang Buddha, Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana, nah, Kondanya mendengar kabar itu, kemudian dia datang lagi kepada 7 temannya yang tadi. Nah, 7-7-nya sudah meninggal karena sudah tua, ya. Karena kan usia Pangeran Siddhartha meninggalkan istana kan usia 29. Berarti 29 tahun kemudian gitu kan. Nah, mereka sudah tua, sudah meninggal akhirnya. Nah, kemudian Kondanya mengajak anak-anaknya untuk ikut. Dari 7 Brahmana ini yang ikut anaknya itu cuma 4 orang. Jadi Badiawapa Mahanama Asaji ini adalah anak dari 7 Brahmana itu. Ya. Nah, kemudian bersama-sama mereka mengikuti, mencari Pangeran Siddhartha ini, Petapa Gotama ini di mana, dan ketemulah di hutan Uruwela. Nah, ketika itu Petapa Gotama melakukan praktek Dukara Carya,
menyiksa diri. Nah, mereka sangat mendukung, mereka mengikuti apa yang Sang Buddha Pangeran Petapa Gotama lakukan. Tapi ketika Petapa Gotama merasa ini praktik yang salah dan mulai makan, nah, padahal kondanya ini yakin bahwa akan menjadi Buddha. Nah, karena melihat praktek itu, keyakinannya luntur. Wah, rasanya kok nggak bisa ya jadi Buddha ini kalau dia begini. Nah, akhirnya ditinggalkanlah Petapa Gotama sendirian dan mereka pergi ke Varanasi. Nah, setelah sekian lama, akhirnya Sang Buddha, Pangeran Petapa Gotama menjadi Buddha dan mendatangi Varanasi untuk menyebarkan Dhamma pertama kali. Nah, kalau kita pernah baca Dhammacakkappavattana Sutta, di sana dikatakan di akhir khotbah itu Sang Buddha mengatakan Anyasi Bhog, Anyasi Watabhog kondanya. Artinya kondanya telah melihat. Oh, kondanya telah melihat. Pada saat itulah Bante Kondanya ini adalah biku yang pertama, orang pertama yang mencapai mata dhamma dan menjadi biku yang pertama. Nah, itu gelar dari Bante Kondanya. Nah, Bante Kondanya ini setelah menjadi biku dan menjadi yang tertua di antara para biku, tapi beliau ini adalah orang yang sangat rendah hati. Ketika Sang Buddha sudah mengangkat dua orang sebagai Agasawaka, yaitu Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Nah, ketika ya ini belum sampai di sini. Itu ada fotonya, gambarnya. Kan kalau di gambar itu selalu Bante Sariputta dan Moggallana itu duduk di samping kanan dan kiri dari Sang Buddha. Nah, tapi kalau ada Bante Kondanya, kedua orang ini, Bante Sariputta dan Moggallana ini, menjadi sungkan. Wah, saya kok sungkan ya? Karena yang tertuanya adalah Bante Kondanya. Nah, melihat hal itu, Bante Kondanya ini merasa, wah saya membuat orang sungkan tidak enak. Akhirnya beliau jarang berkumpul, ya, tidak suka berkumpul, tidak suka rame-rame. Jadi beliau sukanya menyendiri. Maka dari itu kita jarang mendengar cerita selanjutnya bagaimana tuh ceritanya Bante Kondanya setelah mencapai memperoleh mata dhamma di Varanasi. Nah, ternyata Bante Kondanya ini adalah orang yang tidak mau tampil. Jadi beliau adalah orang yang rendah hati walaupun beliau adalah yang tertua di antara para biku dan dihormati. Nah, oleh karena itu beliau izin kepada Sang Buddha bahwa beliau tidak tidak senang tempat ramai. Beliau mau cari tempat yang sepi. Dan akhirnya beliau memperoleh tempat yang sepi di hutan Cadanta, ya, di danau, ada danaunya bernama Mandakini, ya, Mandakini. Nah, danau itu sangat indah, tempatnya juga sangat bagus, dan Bante Kondanya ini dilayani oleh para gajah. Para gajah ini sudah biasa melayani para paceka Buddha. Nah, ini ceritanya nih ini di kitab komentar sebetulnya. Cerita dari Kondanya ini. Jadi beliau ini dilayani oleh para gajah selama 12 tahun di sana. Nah, setelah di 12 tahun beliau dilayani oleh para gajah, ya mulai dari menyiapkan air, gajahnya menyiapkan air, menyalakan api, kemudian menyapu gubuk beliau, kemudian menyiapkan apa namanya sikat gigi dari kayu, ya, pohon dari kayu, ranting kayu, semuanya itu dilakukan oleh para gajah. Jadi
nggak ada orang di sana, hanya Bante Kondanya saja. Nah, setelah umur beliau cukup, karena beliau ini kan menjadi biku juga sudah tua, ya, dikatakan usianya waktu itu kurang lebih 80 tahun menjadi biku. Berarti setelah berjalan waktu 12 tahun, ya sudah hampir 100 tahun lah umurnya. Nah, beliau melihat dalam meditasinya, wah, umur saya tidak panjang lagi. Oleh karena itu, dia berpikir untuk bertemu dengan Sang Buddha, untuk pamit, ya, pamit kepada Sang Buddha, karena para biku itu biasanya kalau sudah tiba saatnya parinibbana mesti pamit kepada gurunya. Nah, beliau pamit kepada Sang Buddha. Jadi beliau dengan kekuatan batinnya terbang ke angkasa dan bertemu dengan Sang Buddha untuk pamit. Ketika bertemu dengan Sang Buddha, dia merangkul kaki Sang Buddha dan mengatakan seperti ini, Buddha yang agung, aku kondanya, yang selalu berkata benar, aku kondanya. Mengapa beliau mengatakan seperti itu, aku kondanya? Karena biku-biku muda itu banyak tidak tahu kalau Bante yang tua ini, biku tua ini adalah Bante Kondanya. Nah, kalau tidak tahu nanti pikirannya jadi negatif. Ini biku siapa ini kok merangkul kaki Sang Buddha? Nah, nanti malah berbuat karma buruk karena berpikir yang buruk kepada seorang arahat. Oleh karena itu beliau mengatakan, aku kondanya, supaya yang muda-muda ini tahu bahwa, oh ini yang Arya Kondanya nih. Nah, sehingga muncul respect, ya. Nah, kemudian beliau mohon izin kepada Sang Buddha, ingin parinibbana. Nah, biasanya seorang Buddha itu tidak pernah mengatakan, ya silakan kamu kalau parinibbana. Enggak. Karena beliau kalau mengatakan seperti itu, maka orang-orang akan mengatakan, wah, Sang Buddha mendukung kematian. Nah, namun Sang Buddha secara bijaksana tidak mengatakan itu. Tapi Sang Buddha bertanya, di mana kamu mau parinibbana? Oh, saya akan parinibbana di hutan Cadanta. Oh, ya baiklah, silahkan kamu pergi. Nah, jadi sebelum beliau parinibbana, beliau izin dulu kepada Sang Buddha. Nah, setelah mencapai, setelah itu beliau pulang ke hutan Cadanta. Menjelang pagi, beliau masuk ke dalam meditasi jana. Setelah itu beliau parinibbana. Nah, para gajah itu biasanya mempersiapkan semuanya. Kok Bante Kondanya belum keluar-keluar dari kuti? Para gajah bingung, sampai siang ditunggu keluar. Akhirnya para gajah ini membuka gubuknya dan ditemukan Bante Kondanya itu sudah mencapai parinibbana. Dan para gajah ini menangis semua, dan akhirnya jenazah dari Bante Kondanya ditaruh di atas punggung gajah dan diarak keliling hutan, sampai para dewa pun turut juga memberikan penghormatan. Dan setelah itu beliau dikremasi, dan setelah dikremasi datanglah para biku yang mengambil relik-reliknya dan dibawa ke Weluwana dan diberikan kepada Sang Buddha. Dan pada saat itu tiba-tiba muncullah sebuah cetia yang menjadi tempat menyemayamkan relik dari Bante Kondanya. Menurut buku ini dipercaya cetia itu masih ada, katanya. Nah, jadi Bante Kondanya ini adalah Bante yang patut kita hormati karena beliau
adalah yang tertua di antara para bante, para biku sangga. Ya, walaupun beliau sudah lama parinibbana, namun riwayat beliau ini sangat menginspirasi kita untuk menjadi orang yang pertama mencapai kesucian. Nah, itu riwayat dari Bante Kondanya. Ini kalau saya cerita lagi bisa sampai jam 10. Kira-kira mau lanjut nggak nih? Halo, mau lanjut lagi? Lanjut Bante, lanjut. Lanjut. Ya udah, sekarang sesi kedua. Nah, gambarnya mana nih? Nah, yang Arya Sariputta dan yang Arya Moggallana. Saya langsung cerita berdua, kenapa? Karena dua orang ini selalu sering berkumpul bersama, menjadi teman yang sangat akrab satu sama lain. Ya, nah sebelum beliau berdua ini menjadi yang Arya Moggallana dan yang Arya Sariputta, beliau ini di zaman Buddha Anomadasi, ya, Anomadasi, ya, kira-kira 1 Asangkya Kalpa dan 100.000 kalpa yang lalu. Nah, Bante Sariputta waktu itu terlahir sebagai seorang yang bernama Sarada, dan Bante Moggallana terlahir sebagai seorang yang bernama Siriwadana. Nah, Sarada dan Siriwadana ini adalah teman akrab, ya, berteman sudah lama. Nah, pada satu hari Sarada ini berpikir, saya ini mewarisi harta dari orang tua saya. Jadi orang tuanya sudah meninggal, dia mewarisi hartanya, terus dia berpikir, untuk apa ya memiliki harta begitu banyak, toh nanti juga akan ditinggalkan semua. Kalau gitu saya mau jadi pertapa saja. Nah, kemudian dia mengajak temannya yang bernama Siriwadana untuk menjadi petapa. Namun temannya tidak mau. Saya tidak ikut dah, kamu aja. Nah, kemudian Sarada ini pergi sendiri menjadi petapa. Dia pergi ke kaki gunung dan bermeditasi dan mencapai jana, ya jana 8 dikatakan begitu, memiliki kesaktian, dan dia memiliki banyak murid. Muridnya sangat banyak, berjumlah berapa ini? 74.000 muridnya itu. Dikatakan 74.000 murid. Nah, pada satu kesempatan muncullah setelah itu Buddha Anomodasi, ya, menjadi Buddha. Nah, pada saat itu Buddha Anomodasi ini melihat dengan kekuatan batinnya, wah ini ada petapa Sarada dan murid-muridnya. Wah, dia ini bisa punya potensi nih untuk menjadi murid utama. Akhirnya Sang Buddha mendatangi tempat pertapaan dari Sarada. Melihat penampilan dari Buddha, Sarada terkagum-kagum. Wah, ini saya tidak pernah lihat nih penampilan seperti ini. Dilihat dari tanda-tandanya, ini seorang yang sudah terbebaskan. Akhirnya dia memberi tempat duduk Sang Buddha, tempat duduk yang lebih tinggi, dan dia duduk tempat yang lebih rendah. Kemudian murid-muridnya datang. Murid-muridnya biasa mencari buah-buahan di hutan. Nah, melihat gurunya duduk lebih rendah daripada Sang Buddha. Mereka bertanya, loh, siapakah orang itu? Nah, Sarada mengatakan, sudah, kamu jangan bersikap yang sopan. Ini guru kita nih. Beliau adalah seorang yang maha sempurna. Nah, kemudian dia menyuruh kepada murid-muridnya, kalian ambil bunga-bunga, ya, dan buah-buahan. Ambil buah-buahan, kita akan berdana kepada Sang Buddha. Dan kemudian murid-muridnya dengan kekuatan batinnya terbang, dalam waktu singkat bisa mendapatkan buah-buahan.
dan dipersembahkan kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha makan. Setelah itu Sang Buddha dengan kekuatan batinnya ingin supaya Sarada ini memperoleh inspirasi lah. Dia memanggil kedua murid utama beliau untuk datang juga. Dan juga para biku yang lain. Jadi ada 100.000 biku yang datang. Nah, melihat itu, Sarada memanggil lagi para muridnya. Kalian kumpulkan makanan, ya cari buah-buahan, dan juga kumpulkan bunga-bungaan untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha dan para biku. Nah, setelah itu mereka memberikan persembahan dan Sang Buddha diberikan tempatnya duduk yang lebih tinggi lagi. Karena ada para biku. Jadi awalnya Sang Buddha itu duduknya di atas, di bawahnya itu Sarada, namun sekarang ada para biku. Jadi Sarada harus lebih rendah daripada para biku. Para biku harus lebih tinggi. Nah, Sang Buddha yang harus lebih tinggi lagi. Jadi Sang Buddha dibikin yang lebih tinggi lagi. Dan dia menaburkan bunga-bunga yang indah kepada Sang Buddha. Dan setelah itu, Sang Buddha duduk bermeditasi. Masuk mencapai Nirodha Sampati selama 7 hari. Nah, Sarada ini karena kebahagiaan pitinya itu, dia terus memayungi Sang Buddha. Ya, di samping memayungi Sang Buddha selama 7 hari. Dia tidak pergi makan, tidak mencari makan, tidak ngapa-ngapain. Dia duduk saja di situ untuk menjaga, memayungi Sang Buddha. Nah, setelah 7 hari selesai, Sang Buddha bangkit dari meditasinya, berserta para biku juga bangun dari meditasinya. Sang Buddha memanggil murid utamanya yang bernama Nisaba. Nisaba ini adalah murid utama yang terkenal dengan kebijaksanaannya untuk memberikan dhamma kepada para murid, ya, kepada Sarada dan para murid. Setelah Bante Nisaba, Sang Buddha juga memanggil murid yang kedua yang bernama Bante Anoma untuk memberikan khotbah. Nah, namun semua dari mereka ini tidak mencapai kesucian karena dua khotbah tadi. Nah, kemudian baru Sang Buddha Anomodasi memberikan khotbah, barulah mereka semua mencapai kesucian kecuali Sarada. Kenapa Sarada tidak bisa mencapai kesucian? Karena Sarada ini terpesona melihat murid Sang Buddha yang bernama Nisaba tadi. Jadi dia gagal fokus sehingga tidak bisa menembus jalan. Sedangkan murid-muridnya bisa mencapai kesucian arahat. Jadi semua murid-muridnya menjadi biku. Nah, kecuali Sarada. Namun Sarada ini ingat bahwa dia terpesona dengan Nisaba itu. Kemudian dia bertekad di depan Sang Buddha. Saya sudah mempersembahkan dana makan kepada Sang Buddha dan para biku. Juga saya tadi memayungi Sang Buddha selama 7 hari. Semoga dalam perbuatan baik saya ini, saya bisa menjadi murid utama seperti yang Arya Nisaba yang berada di sebelah kanan Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha mengatakan, nanti di zaman Buddha Gotama, 1 asangkya kalpa dan 100.000 kapa lagi, engkau akan menjadi muridnya Buddha Gotama bernama Sariputta. Nah, diramalkan seperti itu. Kemudian, nah, Sarada sangat senang. Kemudian dia teringat pada temannya yang bernama Siriwada itu. Kemudian dengan kecepatannya dia pulang mencari temannya. Nah, kaget temannya, wah, sudah lama saya tidak bertemu nih, petapa Sarada. Ya, saya ada kabar gembira buat kamu. Saya tadi sudah ketemu dengan Buddha Anumodasi, dan saya sudah bertekad menjadi murid utama yang berada di sebelah kanan. Nah, saya harapkan kamu juga bertekad bisa menjadi murid yang ada di sebelah kiri. Bagaimana caranya? Nah, caranya kamu berdana kepada
Sang Buddha dan para biku. Tapi bagaimana saya tidak mengenal Sang Buddha dan para biku? Bagaimana saya mengundangnya? Oh, kalau itu saya yang atur. Jadi dibantu oleh Pertapa Sarada untuk mengundang Sang Buddha dan para biku. Kamu cukup menyiapkan tempat, ya, menyiapkan semua persembahan. Saya yang akan mengundang. Nah, akhirnya Sarada mengundang Sang Buddha dan para biku untuk menerima dana makan dan persembahan. Nah, Siriwada mempersiapkan semuanya. Nah, setelah dilakukan persembahan selama 7 hari, tetap selama 7 hari karena melakukan mahadana, baru Siriwadana bertekad di depan Sang Buddha. Nah, setelah dia bertekad untuk menjadi murid utama yang ada di posisi sebelah kiri. Nah, Sang Buddha meramalkannya, oh kamu akan menjadi muridnya Buddha Gautama yang bernama Moggallana. Nah, singkat cerita, setelah 100.000 kapa, 1 asangkaya kalpa dan 100.000 kapa kemudian, di mana Sang Buddha Gautama muncul, yang Arya Sariputta dan Moggallana ini lahir di sebuah desa di Rajagaha, dekat Rajagaha sana, desa Nakala, ya, di daerah Nakala sana. Nah, nama desanya itu bernama, kalau Bante Sariputta ini nama desanya bernama Upatissa. Bante Moggallana nama desanya adalah Kolita. Ibu dari Bante Sariputta ini bernama Rupasari. Nah, kemudian nama ibu dari Bante Moggallana bernama Moggali. Moggali. Nah, jadi beliau ini berdua ini nama aslinya bukan Sariputta, nama aslinya adalah Upatissa. Itu Bante Sariputta. Kemudian Bante Moggallana bernama Kolita. Kenapa menjadi nama Sariputta? Nah, karena nama ibu dari Upatissa ini Rupasari, makanya dikatakan Sariputta. Putta itu artinya putra. Jadi putranya Sari. Moggallana, karena ibunya bernama Moggali, jadi diberi nama Moggallana. Anaknya Moggali. Nah, jadi diberi nama oleh Sang Buddha seperti itu. Nah, kedua orang ini bersahabat dari kecil karena lahirnya bersamaan, dan mereka adalah sebetulnya termasuk anak yang kaya karena anaknya kepala desa. Nah, suatu hari mereka ini suka berkunjung ke tempat-tempat hiburan, melihat festival, melihat pertunjukan-pertunjukan, tertawa bersama, nangis bersama. Nah, suatu hari mereka ketika mengunjungi sebuah pertunjukan, mereka merasa hambar. Kok tidak ada keinginan kesenangan lagi? Kenapa? Karena mereka berpikir, apa sih yang menyenangkan ya? Karena semuanya itu akan berlalu, semuanya akan berakhir. Ya, selesai ketawa, selesai sudah, nanti berakhir lagi. Akhirnya mereka sudah tidak bisa tertawa lagi seperti biasa, ya. Jadi hanya berdiam diri saja, mereka berdiam berdua. Kemudian Kolita bertanya kepada temannya Upatissa, saya melihat kamu kok murung, emangnya kenapa? Ya, saya merasa hambar, kehidupan ini kok merasa hambar ya, semuanya pasti berlalu. Rasanya kok saya tidak tertarik lagi pada kesenangan-kesenangan ini. Nah, kemudian Upatissa juga bertanya kepada Kolita, saya juga melihat kamu murung. Nah, Kolita menjawab, saya juga berpikiran hal yang sama dengan kamu. Wah, kalau gitu bagaimana ya? Kita harus mencari sesuatu nih, mencari guru untuk memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita jadi pertapa saja. Oh ya baik, kita cari guru. Nah, akhirnya mereka meninggalkan rumah menjadi pertapa. Pertapanya ini namun pertapa yang
biasalah. Mereka bertemu dengan seorang guru yang bernama Sanjaya. Nah, Sanjaya ini adalah salah satu dari 6 guru yang terkenal dengan berbelit-belitnya. Namun, baru satu hari bertemu dengan Sanjaya, mereka sudah bisa mengerti apa yang Sanjaya eh, ajarkan. Dalam waktu 2-3 hari mereka sudah menguasai seluruh ajaran dari Sanjaya. Kemudian mereka bertanya kepada Sanjaya, apakah ada lagi ajaran yang lain? Oh, yang bisa saya ajarkan cuma sampai sini aja. Wah, kalau gitu ini belum bisa mencapai kesucian saya ini, masih kurang. Ya, tapi yang bisa saya berikan cuma sampai situ. Ya, akhirnya mereka tidak puas dengan Sanjaya. Nah, akhirnya Kolita dan ini gambarnya kok berubah. Nah, kemudian Kolita dan Upatissa mereka berpikir, wah, kita harus cari guru lain karena apa yang sudah diajarkan sudah kita kuasai semua. Nah, akhirnya mereka sepakat ini aja, kita akan keliling Jambudipa ini sangat luas, kita akan cari guru. Tapi kita tidak bisa jalan berdua. Kamu jalan sendiri, saya jalan sendiri. Nanti kalau salah satu yang dapat akan dikasih kabar, ya. Nah, akhirnya mereka berpencar mencari guru. Nah, pada saat itu Upatissa melihat bertemu dengan Yang Arya Asaji. Yang Arya Asaji ini sedang menerima dana makan. Melihat dari gaya Yang Arya Asaji, Upatissa ini terkesan karena ketenangannya, kewibawaannya. Wah, inilah orang yang saya cari nih. Ini pasti bukan orang biasa nih, pasti orang yang sudah suci. Nah, jadi pada saat itu Upatissa ingin bertanya, tapi melihat Yang Arya Saji sedang mengumpulkan dana makan, dia menunggu. Dan setelah itu dia mengikuti Yang Arya Saji sampai duduk dan persiapkan duduk, dia menyiapkan air dan mempersilahkan Yang Arya Saji makan dulu. Setelah Yang Arya Saji makan, selesai, barulah Upatissa bertanya, oh, Yang Bante, saya melihat wajah Anda sangat tenang, berwibawa. Siapakah guru Anda? Apa yang diajarkan oleh guru Anda? Nah, itu pertanyaan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Bante Asaji mengatakan, oh, guru saya adalah Sang Buddha Gautama. Beliau telah mencapai penerangan sempurna. Oh, apa yang diajarkan? Kemudian yang Arya Saji mengatakan, saya ini juga belum pandai berceramah. Jadi pengetahuan saya tidak luas, tapi saya akan membagikan sedikit saja ya. Ya nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dengarkan. Nah, kemudian Bante Asaji mengucapkan 4 kalimat ya dalam bahasa Pali. Ye dhamma hetu pabhawa tesang hetung tathagato aha tesanca nirodho ewang wadi mahasamano. Kira-kira artinya seperti ini. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Dan sebabnya itu dijelaskan oleh Tathagata. Dan jalan untuk melenyapkannya pun telah dijelaskan oleh Yang Arya Tathagata. Nah, mendengarkan syair yang sangat singkat itu saja, Upatissa mencapai matadama, memperoleh matadama, menjadi sotapana. Dia kegirangan sekali dan dia ingat kepada temannya yang bernama Kolita. Kemudian dia mohon pamit, di manakah Sang Buddha berada? Kemudian diberitahu bahwa Sang Buddha berada di Weluwana, di Rajagaha. Oh, baik, nanti saya akan menyusul ke sana. Kemudian dia berpamitan dan dia mencari Kolita. Setelah itu bertemulah dengan Kolita. Dan setelah bertemu dengan Kolita, dia
ceritakan kejadiannya, dan dia mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Yang Arya Saji. Dan mendengar itu, Kolita juga memperoleh mata dhamma, menjadi Sotapanna. Nah, setelah itu, keduanya ini ingat, kita ini kan masih punya guru kita Sanjaya. Nah, kalau gitu kita ajaklah kepada guru dan mungkin ada murid-murid yang mau ikut. Nah, dia menemui Sanjaya. Nah, Sanjaya menolak untuk ikut. Sanjaya mengatakan, di dunia ini yang pintar sama yang bodoh, yang bijaksana, yang bodoh banyak mana? Ya banyak yang bodoh. Oke, kalau gitu yang bijaksana biarlah ikut Sang Buddha. Yang bodoh biar ikut sama saya. Begitu jawabnya. Nah, kemudian ya sudah kalau nggak mau ikut. Namun ada 250 orang lagi dari murid-murid beliau yang ikut bersama dengan Kolita dan Upatissa. Dan tibalah di Weluwana, kemudian di kejauhan Sang Buddha sudah mengatakan, ini ada 2 orang datang bernama Upatissa dan Kolita. 2 orang ini akan menjadi murid utama saya. Dan setelah itu mereka semua ditabiskan biku upasampada, ya. Setelah itu menjadi biku, 250 orang itu dalam waktu singkat mencapai arahat. Bante Moggallana mencapai arahat 7 hari setelah ditabiskan. Namun Bante Sariputta itu mencapai arahat 2 minggu setelah ditabiskan. Kenapa Bante Sariputta lebih lama? Ibaratnya seperti orang yang mencari kayu, bambu dengan kualitas yang terbaik. Nah, yang satu melihat ada bambu yang sangat mudah didapatkan, dia tidak lagi mencari bambu yang lebih bagus. Ini aja cukup. Nah, dapatlah bambu yang itu. Namun ada orang yang mencari bambunya dicari, wah ini rasanya kurang bagus. Dia mencari lagi lebih lama. Nah, karena dia lebih lama, tapi dia dapat yang lebih bagus. Nah, seperti itulah perumpamaannya. Jadi, Bante Sariputta ini walaupun dia lama, karena dia melihat lebih detail ya proses anicca dukkha anatta itu, sehingga dia memperoleh mata dhamma itu dengan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Itulah perbedaannya Bante Sariputta dengan Moggallana. Nah, Bante Sariputta ini sangat terkenal karena di Tripitaka itu banyak sekali khotbah-khotbah beliau di Majjhima Nikaya, kemudian Patisambhida, itu sangat sangat banyak khotbah beliau yang sangat tinggi, yang bijaksana. Kalau orang yang mempelajari Dhamma pasti merasakan kebijaksanaan dari beliau. Nah, setelah berjalannya waktu, usia beliau ini hampir sama dengan Sang Buddha. Ya. Jadi pada saat wasa yang ke-45, jadi Sang Buddha juga 45, jadi Sang Buddha mau parinibbana. Setelah Sang Buddha menjalankan wasa ke-45, mau masuk, misalnya nih bulan, ini masa wasa, selesai masa wasa, tahun depannya itu Sang Buddha parinibbana. Namun, Bante Sariputta ini setelah masa wasa selesai, dia memutuskan untuk parinibbana. Setelah Sang Buddha wasa di Wesali, itu hari wasa yang ke-45, Sang Buddha pulang ke Sawati, bertemu dengan Sariputta, dan Sariputta memohon untuk parinibbana. Jadi Sariputta itu bersujud kepada Sang Buddha, merangkul kakinya, kemudian berpamitan kepada Sang Buddha untuk terakhir kalinya. Ya. Jadi Sang Buddha memberi kesempatan kepada Yang Arya Sariputta untuk menghormat kepada beliau terakhir kalinya. Yang Arya Sariputta mengatakan seperti ini. Ini sangat tergugah. Buddha yang agung, aku mengungkapkan cita-citaku dengan bersujud di kaki Buddha. Anumodasi.
1 asangkya kalpa dan 100.000 kalpa yang lalu untuk dapat bertemu denganmu. Cita-citaku sekarang telah tercapai, dan aku berkesempatan bertemu denganmu. Saat aku mengungkapkan cita-citaku, aku mendengarkan terus-menerus kata-kata ramalan yang diucapkan oleh Buddha Anomadasi, dan aku merenungkan engkau melalui pengetahuanku, dan itu adalah saat pertama aku melihatmu. Sekarang aku melihatmu untuk terakhir kalinya. Tidak ada kesempatan lagi bagiku untuk dapat melihatmu lagi. Ya, karena keduanya, Sang Buddha sendiri akan parinibbana tidak akan ketemu lagi. Pandai Sariputta juga akan parinibbana tidak pernah ketemu lagi. Nah, kemudian Pandai Sariputta ditanya oleh Sang Buddha, di manakah kamu akan parinibbana? Saya akan pulang ke kampung halaman saya. Ya, karena saya punya satu tugas lagi yang belum selesai, yaitu membuat ibunya memperoleh mata dhamma. Karena ibunya ini walaupun punya anaknya semuanya rata-rata menjadi biku dan bikuni, namun dia sendiri itu tidak punya keyakinan kepada Tiratana. Ya. Kemudian setelah Pandai Sariputta pamit kepada Sang Buddha menyuruh para biku, kalian antarlah Pandai Sariputta untuk pergi. Nah, kemudian Pandai Sariputta juga membawa 500 biku murid-muridnya untuk pulang ke desanya. Pada saat di jalan para umat itu menangisin kepergian dari Pandai Sariputta. Namun Pandai Sariputta itu memberi sebuah nasihat. Oh, para penyumbang, jalan ini yang mengarah menuju kematian dari semua makhluk yang dilahirkan adalah sesuatu hal yang tidak dapat diatasi oleh siapapun. Dan jadilah orang yang selalu penuh perhatian. Segala sesuatu yang berkondisi, apakah jasmani ataupun batin, selalu seperti ini. Setelah dilahirkan, mereka akan meninggal dunia. Jadi, Bante Sariputta menekankan kepada kita semua untuk selalu penuh perhatian, selalu waspada. Ya, itu nasihat beliau. Itu pun nasihat Sang Buddha kepada kita juga ketika mau parinibbana. Nah, setelah itu, Bante Sariputta melakukan perjalanan dari Sawati ke desanya berjarak jauh, ya. Jadi 7 hari perjalanan. Karena Bante Sariputta meramalkan dia akan parinibbana di desanya 7 hari setelah itu perjalanan. Jadi berjalan 7 hari, sampailah di desa beliau pada malam hari. Nah, kemudian keponakan beliau itu datang menghampiri beliau. Waktu itu beliau masih di luar kota, ya, masih di pinggiran kota lah, belum masuk kota. Kemudian keponakannya menghampiri. Nah, Bante Sariputta menyampaikan pesan kepada keponakannya. Kamu pulang, temui nenekmu, sana, kemudian sampaikan bahwa anakmu Sariputta sudah pulang. Bersihkan kamar di mana saya dilahirkan. Dan siapkan kamar juga untuk para biku yang berjumlah 500. Nah, kemudian keponakannya pulang menyampaikan kepada ibunya. Ibunya kaget, wah, anakku sekarang sudah pulang. Berarti saya benar, anakku ini pengen lepas jubah nih, pulang ke rumah. Nah, pikirannya seperti itu karena dia tidak punya keyakinan kepada Tiratana. Nah, setelah itu dibersihkanlah kamar dari Bante Sariputta. Dan tibalah Bante Sariputta ke tempat kamar di mana beliau dilahirkan. Dan saat itu beliau sudah sakit, ya, tidak kuat sudah sebetulnya. Namun beliau masih bertahan karena masih ada tugas untuk ibunya. Nah, pada malam hari itu muncullah Dewa Catumahal Jika
berkunjung kepada Bante Sariputta, menawarkan diri untuk mengobati sakit beliau. Namun Bante Sariputta menolak dan disuruh pulang, ya. Kemudian tidak lama datang lagi Dewa Saka. Dewa Saka datang menawarkan hal yang sama. Itu pun disuruh pulang oleh Bante Sariputta. Dan yang ketiga, datanglah Dewa Brahma, ya, menawarkan diri. Itu pun disuruh pulang. Setelah mereka pulang semua, ibunya ini melihat, loh, ini kok di kamar anak saya ini sinar itu terang benderang, makin lama makin terang. Kemudian dia menghampiri kamar anaknya dan bertanya, anakku, tadi saya melihat cahaya yang terang benderang. Itu siapa ya? Oh, yang pertama tadi adalah empat raja Catu Maharajika. Mereka itu adalah yang membantu, yang mengawal guru saya walaupun sebelum kelahiran. Jadi pada saat kita tahu riwayat Sang Buddha, jadi pada saat Ratu Maya mimpi, itu dibawa oleh empat raja dewa untuk dimandikan. Nah, jadi empat raja dewa ini mengawal Sang Buddha itu dari bayi, dari kecil, dari belum lahir. Kemudian yang kedua tadi cahaya itu siapa? Oh, itu adalah Dewa Saka. Dewa Saka itu bagaikan seorang samanera, karena Dewa Saka inilah yang memegang pata bol milik guru Sang Buddha, guru saya Sang Buddha ketika turun dari surga Tawatimsa. Kemudian terakhir itu ada cahaya yang lebih terang benderang. Oh, itu yang bernama Mahabrahma. Ketika guru saya Pangeran Siddhartha Sang Buddha lahir, itu yang menerima tidak hanya satu Mahabrahma, ada 4 Mahabrahma. Nah, jadi ibunya ini terpesona. Wih, anak saya ini didatangi para dewa, dihormati para dewa. Tapi anak saya mengatakan tentang gurunya. Berarti gurunya ini lebih hebat nih daripada anak saya. Nah, akhirnya dia bertanya, anakku, tolong jelaskan, ceritakan tentang gurumu, karena saya terpesona dengan cerita kamu. Akhirnya sang pangeran Bante Sariputta itu menjelaskan kepada ibunya tentang Sang Buddha, tentang Buddha Nusati, perenungan kepada Buddha. Nah, muncullah keyakinan dan akhirnya ibunya menjadi Sotapanna. Dan setelah ibunya berhasil mencapai Sotapanna, tugas Bante Sariputta selesai. Saya sudah selesai tugasnya. Akhirnya beliau parinibbana. Nah, setelah beliau parinibbana, ibunya nyesel. Aduh, anakku, kenapa kamu baru kenalkan Dhamma? Ya, sebelum parinibbana, ibunya nyesel dan bilang pada anaknya, kenapa kamu baru kenalkan Dhamma sekarang? Kok nggak dari dulu ya? Ya, dulu sih masih nggak mau dengar, sekarang baru mau dengar. Nah, jadi itulah kesempatan terakhir beliau masih bisa memberi kesempatan kepada ibunya menjadi Sotapanna. Dan akhirnya beliau parinibbana. Waktu parinibbana, beliau dikremasi di kampung halamannya. Selama 7 hari diberi penghormatan oleh penduduk di sana dan juga para dewa. Pada saat itu ada yang bernama Rewati. Rewati ini dia mempersembahkan 3 mangkok emas kepada Bante Sariputta, ya, jenazah Bante Sariputta untuk persembahan. Nah, pada saat itu karena banyaknya orang kerumunan, pada saat itu ada Dewa Saka yang sedang turun dari Tawatimsa. Semua orang tuh mundur minggir gitu. Nah, Rewati ini tidak siap sehingga dia terjatuh, dan waktu dia jatuh itu dia diinjak banyak orang. Akhirnya dia meninggal. Tapi karena keyakinannya kepada
Bante Sariputa, dia menjadi seorang dewa di Tawatimsa. Dan kemudian dia turun kembali ke tempat itu dan mengumumkan bahwa saya sudah menjadi dewa dan karena keyakinan saya kepada Bante Sariputa. Ya, nah akhirnya setelah 7 hari jenazah atau kremasi dari Bante Sariputa, abunya dibawa pulang ke Sawati untuk diberikan kepada Sang Buddha. Jadi dua murid utama ini parinibbana duluan daripada Sang Buddha. Ya. Nah, setelah Bante Sariputa parinibbana, Bante Moggallana juga parinibbana. Nah, Bante Moggallana ini parinibbananya ini lebih unik. Jadi ceritanya Bante Moggallana ini karena sangat terkenal dan bisa menceritakan tentang alam dewa, alam peta, alam makhluk-makhluk lain. Banyak orang tertarik dan memberikan persembahan menghormat Sang Buddha dan para biku serta ya Sangga dan juga Moggallana. Nah, ini membuat para pertapa lain itu iri hati. Nah, karena iri hati mereka berpikir bagaimana supaya menghabisi Bante Moggallana ini supaya tidak lagi menunjukkan kesaktiannya. Nah, akhirnya mereka membayar pembunuh bayaran untuk membunuh Bante Moggallana ini. Nah, pembunuh bayaran ini tidak putus asa ya. Ketika mereka mau membunuh Bante Moggallana itu punya kekuatan batin. Didatangin bisa ngilang, bisa terbang gitu. Nah, namun mereka kejar terus. Kemana Bante Moggallana dikejar terus. Sampai pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh, ketika mereka datang ke kutinya Bante Moggallana ini mau menghilang. Namun, pada saat itu karma buruknya sedang berbuah. Karma buruk apa yang dilakukan? Pada kehidupan yang dulu-dulunya itu, beliau pernah menjadi seorang anak yang karena dipengaruhi oleh istrinya, membuang orang tuanya. Jadi orang tuanya ini dibawa ke hutan. Kemudian dia pura-pura menjadi perampok karena orang tuanya dua ini buta. Kedua orang tuanya buta, dia menjadi perampok, mau membunuh orang tuanya. Nah, pada saat itu dia pukulin orang tuanya. Namun orang tuanya ini berteriak. Dia memanggil anaknya supaya lari. Nah, mendengar itu, anaknya berhenti memukuli orang tuanya. Dan akhirnya dia kembali kepada orang tuanya dan mengatakan, ya perampoknya sudah pergi. Padahal dia sendiri ya perampoknya itu. Nah, akhirnya Mungkin sinyal hilang sinyalnya. Halo? Masih ada sinyal? Sini kedengaran Bante. Dengar toh? Dengar di sini. Iya dah, lanjut lagi. Nah, jadi karena karma buruknya itu, Bante Moggallana ini akhirnya pada saat didatangi oleh perampok, kesaktiannya lenyap. Kesaktiannya lenyap, nah para perampok ini sudah memukuli Bante Moggallana sampai tulangnya remuk semua. Nah, kemudian ditinggallah Bante Moggallana sendirian, sudah sekarat gitu, mau mati sudah. Namun kemudian Bante Moggallana ini kesaktiannya muncul lagi. Setelah ditinggal para perampok, muncullah kesaktiannya lagi. Karena kesaktiannya itu, Moggallana kemudian mengumpulkan tubuhnya lagi, menguatkan tubuhnya kembali seperti biasa. Nah, kemudian dia pergi menemui Sang Buddha. Dan setelah itu beliau pamit untuk parinibbana. Nah, jadi parinibbananya
Mahamogalana ini berbeda dengan Bante Sariputa. Nah, Bante Moggallana ini setelah pamit di hadapan Sang Buddha, dia terbang ke atas, kemudian dengan kekuatan batinnya itu terbakar sendiri badannya, dan abunya terkumpul sendiri, jadi nggak perlu dikremasi. Nah, akhirnya abunya inilah dikumpulkan oleh Sang Buddha untuk disemayamkan di Cetya. Jadi berbeda parinibbananya karena karma buruk dari Bante Moggallana ini. Nah, jadi inilah dua cerita Agasawaka. Sebetulnya ini ceritanya panjang sekali kalau saya jelasin. Ini sudah jam 10 ya. Ini baru 2-3 cerita nih ya. Ya, semoga bisa mendatangkan manfaat ya. Karena ini malam minggu ya enggak apa-apa lah panjang-panjang sedikit. Iya, Bante. Ya, baik. Itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.